Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Zambezia. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan dua burung marabus yang masih satu keluarga dengan burung bangau. Bedanya burung ini lebih suka makan bangkai dan tinggal di Afrika. Mereka berdua sedang mengejar burung bangau bernama Gogo yang sedang membawa burung kecil bernama Tini. Gogo juga membawa beberapa telur yang siap menetas untuk pergi ke Zambezia, yang merupakan surga para burung. Tapi ternyata mereka dihadang oleh dua marabus tersebut. Beralih ke scene lain, ada seekor anak elang yang bernama Kay, yang sedang latihan berburu dengan ayahnya yang bernama Tendai. Mereka berdua hidup di tengah-tengah lahan tandus Afrika. Tanpa diduga, Kay melakukan gerakan yang berbahaya saat melakukan latihan, yang tentu saja membuat Tendai marah. Mendengar hal itu, Kay menjadi sedih, padahal ia hanya ingin sedikit bersenang-senang. Lalu Tendai pun mendekatinya untuk menenangkannya. Namun sayangnya pertikaian di antara mereka tidak berhenti hanya sampai di situ. Kay bertanya-tanya kenapa ia tidak boleh menelusuri tempat lain dan hanya hidup seorang diri di sini. Tentu saja ada alasan dari semua itu, tapi Tendai masih belum siap untuk menceritakannya. Ia pun lalu menyuruh Kay untuk berjaga, sedangkan dirinya akan mencari makanan. Saat sedang berjaga di tempatnya, tiba-tiba muncullah Gogo. Karena mendarat dengan tiba-tiba membuat salah satu telur yang ia bawa pun terjatuh. Namun Kay dengan cepat langsung terjun menyelamatkan telur tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan telur itu, tak lama kemudian telur itu menetas. Kay lalu bertanya mau kemana mereka. Gogo pun menjawab jika mereka sedang dalam misi untuk menjaga bayi-bayi malang yang ia bawa dari para kawanan bandit. Karena tidak ada tempat yang aman lain di Afrika, jadi mereka harus pergi ke Zambezia. Saat sedang menjelaskan hal tersebut, Kay yang mendengarnya menjadi bingung. Gogo yang mengetahui jika Kay tidak mengetahui tentang Zambezia itu pun kaget. Lalu Gogo memberitahu jika Zambezia adalah kota para burung. Bahkan kota itu memiliki penjaga yang bernama Hurricanes. Setelah sedikit memberi penjelasan, mereka berniat untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di sana Kay menawarkan agar mereka mampir sebentar. Lalu Tini pun menyetujuinya karena anak-anak butuh istirahat. Namun setelah berbincang-bincang, tiba-tiba para marabus yang sebelumnya mengejar mereka pun datang. Melihat hal itu, Kay berusaha melawan mereka. Hingga saat terdesak, tiba-tiba Tendai datang dan menghajar salah satu marabus yang membuat marabus itu tersangkut di ranting dan jatuh ke sungai. Marabus yang tersisa pun berkata, "Kalau kalian burung pemangsa sama saja, karena kami berusaha bertahan hidup." Sebelum pergi ia pun berkata, "Lihat saja nanti kalian pasti akan membayarnya." Setelah marabus itu pergi, tiba-tiba Gogo menyapa Tendai. Ternyata ia mengenalnya, namun Tendai memotong perkataannya dan berkata pada Kay, "Sudah aku bilang jangan membawa burung asing ke rumah." Mendengar hal tersebut membuat Gogo kecewa. Ia pun langsung pergi meninggalkan Tendai dan juga Kay. Setelah mereka semua pergi, Kay lalu bertanya, jadi ayah mengenal mereka dan tahu tentang Zambezia. Namun Tendai masih belum siap menjelaskan alasan sebenarnya ia meninggalkan Zambezia. Karena merasa tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan, Kay kemudian meninggalkan Tendai untuk pergi ke Zambezia sendirian. Malam hari pun tiba, yang membuat Tendai akhirnya terpaksa pergi menyusul Kay. Di tengah-tengah perjalanan ia melihat sekumpulan marabus sedang berbincang dengan seekor kadal raksasa ataupun komodo licik bernama Batzo. Ternyata mereka sedang merencanakan penyerangan Zambezia. Saat mendengarkan hal tersebut, tiba-tiba Batzo menyadari adanya Tendai di sana. Ternyata mereka berdua saling mengenal, dan Batzo adalah musuh lama Tendai. Singkat cerita, akhirnya Tendai pun tertangkap. Kembali pada Kay, akhirnya ia pun berhasil sampai ke Zambezia. Di Zambezia terlihat sangat mengagumkan. Terlebih lagi berbagai jenis burung tinggal di sana. Tiba-tiba seekor burung berdiri di hadapannya dan mencabut bulunya. Ternyata ia harus melapor sebagai pendatang baru.
Kemudian bulunya dan namanya akan diserahkan pada ketua di tempat itu. Di sana Kei terdaftar sebagai imigran baru di Zambezia. Di tempat lain, ketua Zambezia yang bernama Zakuru sedang menjelaskan proses festival musim semi kepada anaknya yang bernama Zu. Saat sedang menjelaskan, tiba-tiba masuklah seekor burung, membawa catatan pendatang baru yang salah satunya adalah milik Kei. Tak lama kemudian masuklah Gogo yang sebelumnya bertemu dengan Kei dan juga Tendai. Ia yang sangat bersemangat untuk menceritakan siapa yang ia temui. Tapi tanpa diduga Sekuru bertanya, apakah itu Tendai? Gogo pun terkejut bagaimana ia bisa mengetahui hal tersebut. Sekuru pun berkata, aku tahu karena anaknya baru saja tiba di sini. Sekuru bertanya-tanya di mana ia berada dan apakah mungkin ia akan kembali ke Zambezia. Tak terasa malam pun tiba. Kei lalu beristirahat di ruangan bersama para burung imigran lainnya. Saat pagi tiba, salah satu burung yang bernama Izzy membangunkannya dan mengajak Kei untuk mengelilingi Zambezia. Mereka berdua lalu mulai mengelilingi Zambezia. Kei tampak sangat bahagia dan tiba-tiba ia melihat para hurricane yang sedang patroli. Dari situlah Kei berniat ingin bergabung bersama dengan mereka. Ternyata hari itu juga bertepatan dengan pendaftaran anggota baru Hurricanes. Mengetahui hal tersebut, Kei langsung terbang dengan cepat, meninggalkan Izzy dan menuju tempat rekrutmen. Saat tiba di sana hampir saja ia ditolak, tapi karena waktu penerimaan belum habis ia pun diterima. Ujian penerimaan Hurricanes pun dimulai. Mereka harus melewati berbagai macam rintangan. Kei yang awalnya di belakang mulai menyusul burung-burung lainnya. Persaingan pun berjalan dengan sangat sengit antara burung yang satu dengan burung yang lain. Walaupun harus sedikit beradaptasi tanpa diduga, Kei berhasil memperoleh posisi pertama pada ujian tersebut. Kemudian Kei diterima sebagai anggota magang di Hurricanes. Meskipun ia agak kecewa karena tidak langsung menjadi anggota tetap, tapi pada akhirnya ia pun menerimanya. Zambezia always comes first. Well done, Kai. Festival musim semi Zambezia pun tiba. Para burung berkumpul di suatu tempat untuk melakukan sebuah perayaan. Namun tanpa diduga para kawanan marabus datang untuk menculik kawanan para burung weaver yang sedang bertugas membawa dan melepaskan bunga. Para burung pun merasa aneh karena sudah beberapa waktu tapi weaver belum datang juga untuk melepaskan bunganya, hingga akhirnya mereka tahu jika ternyata para weaver diculik oleh para marabus. Kepanikan pun mulai terjadi di Zambezia. Para hurricanes pun mulai mengejar mereka, tapi sayangnya para marabus berhasil kabur. Saat tiba di tempat persembunyian, mereka melepaskan para burung weaver yang mereka culik, dan salah satunya adalah Tini. Di sana Tini pun bertemu dengan Tendai yang sedang dikurung, hingga tiba-tiba muncullah Batsu. Ternyata semua yang terjadi adalah ide darinya. Ia pun memerintahkan para burung weaver untuk membuat jembatan agar ia bisa mencapai Zambezia. Awalnya tentu mereka menolak, tapi karena Batsu mengancam, akhirnya Tini dan yang lainnya setuju. Make sure that bridge is strong enough. Kembali ke Zambezia, tampaknya para hurricanes mulai operasi penyelamatan. Tapi sayangnya Kei tidak diperbolehkan ikut karena tindakan sebelumnya yang dinilai sangat sembrono. Namun tentu saja Kei tidak mau tinggal diam. Ia pun akhirnya mengajak Izzy untuk berkeliling pada malam hari, dan ternyata mereka berdua bertemu dengan Zu. Mereka bertiga mulai patroli untuk mencari markas marabus. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan kawanan marabus yang sedang mengumpulkan rumput untuk dijadikan jembatan. Aksi pengintaian mereka hampir saja ketahuan karena ternyata Batsu juga ada di sana. Bahkan Izzy sempat terkena serangan Batsu. Di sisi lain, tampaknya jembatan mulai dibangun oleh kawanan weaver. Awalnya Tendai menyuruh Tini dan yang lainnya untuk kabur, tapi Tini menolaknya. Ia lebih memilih jika mereka semuanya kabur bersama daripada harus meninggalkan seorang teman. Di tempat lain, Kei sedang menceritakan apa yang ia temui pada pimpinan Hurricanes, tapi temuannya bahkan tidak didengarkan.
Terlebih lagi jabatannya sebagai Hurricanes magang malah dicopot oleh ketuanya. Kay pun tampak kecewa, ternyata apa yang dikatakan ayahnya benar. Ia tidak cocok dengan Zambezia. Namun tiba-tiba Gogo muncul di hadapan Kay dan meminta bantuannya. Di sana Kay menolak karena terlanjur kecewa dan sudah muak dengan semua rahasia. Gogo pun akhirnya membawa Kay ke rumah Sekuru. Sekilas para Hurricanes yang sedang mengejar kawanan marabus berhasil dijebak. Dan lagi-lagi itu semua merupakan bagian rencana dari Batsu untuk menjauhkan Hurricanes dari Zambezia. Kembali pada Gogo yang sudah tiba di rumah Sekuru, ia meminta Sekuru untuk menceritakan rahasia yang telah terjadi antara Tendai dengan Zambezia. Gogo tak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Dengan terpaksa Sekuru menceritakan pada Kay bahwa sebenarnya Kay lahir di Zambezia. Ayah dan ibunya Kay juga merupakan pendiri dari Hurricanes. Namun suatu hari para Batsu datang menyerang sebuah sangkar. Ibu Kay dengan gagah berani melawan Batsu. Sekuru bahkan hampir kehilangan sayapnya. Dan karena berjuang untuk menyelamatkan sebuah telur, akhirnya ibu Kay pun mati. Setelah itu tiba-tiba Zo muncul dan berkata telur tersebut adalah aku. Ia sangat berterima kasih pada ibu Kay. Karena berkat dirinya lah ia masih hidup sampai saat ini. Tapi Kay lalu bertanya kenapa mereka merahasiakannya. Sekuru berkata semua itu adalah permintaan dari Tendai. Ia sangat dibutakan oleh kesedihan yang mendalam. Jadi ia bermaksud untuk mengubur kisah tersebut dan merahasiakannya. Dari kisah tersebut akhirnya Kay tahu alasan ayahnya meninggalkan Zambezia. Lalu tiba-tiba ia pun teringat dengan Batsu. Ia yakin jika marabus sedang bekerja sama dengan Batsu untuk melakukan penyerangan. Dan Kay pun menyarankan untuk mencari markas mereka berdasarkan dari jejak Batsu. Zambezia comes first. Go. Walaupun berbahaya, akhirnya Kay pergi mencari tempat persembunyian mereka yang ditemani oleh Gogo. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian Batsu. Di sana ia bertemu dengan Tini, dan tanpa diduga jembatan yang mereka buat juga sudah selesai. Saat ini para marabus sedang membawa jembatan itu menuju Zambezia. Di sana Kay mengetahui jika sang ayah sedang ditahan. Lalu Kay membebaskan ayahnya dan menyerang beberapa marabus yang berjaga di sana. You have a problem with that? Singkat cerita, para marabus berhasil menyambungkan jembatan yang mereka bawa sampai ke Zambezia. Batsu pun mulai melintasi jembatan tersebut. Saat Kay dan Tendai tiba, ternyata Batsu sudah membawa para kawanan kada lainnya untuk menyerang Zambezia. Bahkan ia juga mengkhianati para marabus, hingga akhirnya Batsu berhasil mendarat di Zambezia, diikuti oleh para kadal-kadal lainnya. Gogo bergegas menemui Sekuru dan berkata jika para kadal sudah mulai memasuki Zambezia. Sementara Tendai dan Kay tampaknya menghampiri salah satu marabus dengan sangat marah. Ia bahkan berniat untuk membunuhnya. Tapi Kay melarangnya dan mengusulkan bagaimana jika para marabus ikut membantu. Jika mereka ikut membantu, maka para marabus juga berhak tinggal di Zambezia. Awalnya Tendai tidak setuju, tapi karena para marabus bersedia untuk membantu, dengan terpaksa Tendai pun menyetujuinya. Kembali pada kawanan para burung, saat ini terlihat sangat kacau. Sekuru pun mulai menenangkan mereka, tapi mereka masih terlihat gelisah. Kemudian datanglah Tendai dan Kay. Lalu mereka memotivasi para burung yang lainnya agar saling bekerja sama satu dengan yang lain. Sementara para marabus juga mulai berkumpul untuk melepaskan jembatan yang terhubung dengan Zambezia. Namun tanpa diduga, Batsu akhirnya berhasil tiba di tengah-tengah kota. Tendai dan Kay pun mulai menghalangi Batsu, hingga kemudian perkelahian pun mulai terjadi. Tapi tentu saja Batsu tidak mudah untuk dikalahkan. Bahkan para kawanan burung yang ikut menyerang mulai terpojok oleh serangan Batsu. Di tempat lain, Zo yang pergi untuk mencari para Hurricanes yang terjebak sebelumnya. Setelah mendengar para Hurricanes yang meminta tolong, akhirnya Zo berhasil menyelamatkan mereka dan dapat kembali ke Zambezia sebagai bala bantuan. Sementara pertempuran antara Batsu dan kawanan para burung masih terus berlanjut. Kay terus berusaha untuk menghalau Batsu, hingga akhirnya para burung yang lainnya ikut mulai membantu dan bekerja sama untuk menyerang Batsu. Tak lama kemudian para Hurricanes pun tiba dan mulai melancarkan serangan di jembatan dengan bantuan para marabus.
Akhirnya jembatan itu berhasil terputus dan para kada lainnya juga mulai berjatuhan. Tapi tentu saja pertarungan belum selesai karena masih tersisa satu kada lagi, yaitu Batsu. Para Hurricanes langsung secepatnya terbang menuju tempat Batsu dan mulai serangan dengan menjaringnya. Tapi sayangnya jaring tersebut malah dirobek oleh Batsu. Kei dan Sekuro mulai menjaring Batsu kembali. Tapi karena Batsu sangat kuat, ia pun masih bisa bertahan. Melihat hal itu, para burung pun mulai membantu mereka berdua. Dengan bekerja sama, para burung akhirnya berhasil mengalahkan Batsu dan membuat terjatuh dari Zambezia. Tapi sayangnya ternyata Zou ikut terjatuh karena kakinya terlilit oleh jaringnya yang menempel pada tubuh Batsu. Mendengar Zou yang meminta tolong, dengan cepat Kei langsung terbang ke bawah untuk menyelamatkannya. Hal itu membuat suasana menjadi tegang karena setelah sekian lama mereka tak kunjung kembali. Tampak raut sedih di wajah Tendai dan para burung yang lainnya. Namun tanpa diduga ternyata Kei dan Zou berhasil selamat dan berhasil kembali ke Zambezia. Hingga tak terasa malam pun tiba dan festival kembali dilanjutkan. Namun sebelum acara dimulai, beberapa marabus dan juga Kei dinobatkan secara resmi menjadi bagian dari Hurricanes. Sekuro juga mengumumkan jika Zambezia akan dibuka untuk semua jenis burung, termasuk marabus. Hal itu membuat Zambezia kembali aman dan tenang, sehingga membuat para burung dapat hidup dengan rukun dan bahagia. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar tentang artinya kerjasama, saling menolong dan saling menghargai. Perjuangan Kei dalam film ini juga bisa menjadi teladan. Bagaimana ia terus maju, bahkan dapat melepaskan ayahnya dari bayangan masa lalu yang mengikat. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Terima kasih telah menonton alur film ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Gua David di sini. Bye.